Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Al-hadirun rahmatullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Islam rahmatullah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya yang terus mengalir deras dalam kehidupan kita. Salawat serta salam senantiasa pula terima pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Kita akan merujuk pada fatwa tajih yang kemudian di situ sudah lengkap tentang tata cara yang dituntunkan ketika kita memberi maupun menjawab salam. Jamaah rahmatullah, kalau dalam fatwa yang kita pelajari, maka ada beberapa dalil yang kemudian bisa kita jadikan rujukan untuk kita memberikan maupun membalas salam. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'ala muslimin sittun qila ma hiya ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alaihi fa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tahaka fansahu lahu wa idza 'atasha fahamidallah ya fa idza marada fa'adahu wa idza mata fab'athu. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Ini hadis yang pertama. Ada 6, yaitu idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengan sesama muslim, maka hendaknya memberi salam kepadanya. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah. Jika dia meminta nasihat, maka nasihatilah. Jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Jika ia sakit, maka jenguklah. Dan jika dia meninggal, maka iringkanlah jenazahnya. Berarti dari rumah sampai ke kubur. Nah, ini ada 6 ya. Mulai dari jika bertemu maka berilah salam. Ini hakul muslim ala muslim. Apa yang menurut hak muslim? Yaitu sesuatu yang kemudian oleh Rasulullah sangat dianjurkan kepada kita karena merupakan hak itu apa? Bisa menjadi kewajiban. Ya, tapi kemudian juga ada pendapat bahwa ini bukan kewajiban, ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Seperti ketika bertemu, kalau bertemu itu ada fatwanya memberikan salam itu sunnah, tapi menjawab wajib. Itu
kecuali salam imam menyelesaikan sholat. Nah, itu yang pertama. Jika bertemu dengan salam, jika dia mengundangmu maka penuhilah. Jika dia bersin kemudian mengucapkan hamdalah maka doakanlah. Bersin, hajim, alhamdulillah, doane ya rahmukallah. Kalau yang bersin laki-laki, kalau yang bersin perempuan ya rahmukillah. Nah, yang bersin dua orang dan dua-duanya bareng alhamdulillah ya yarhamukumullah. Tapi bersin perempuan ya yarhamukumullah, guys. Nah, jika dia minta nasihat, nasihatilah. Ya kan seperti ini. Mau ditakoni ya dijawab semampunya, ya, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Jika dia sakit maka jenguklah. Ada jemaah kita yang sakit, alhamdulillah sehat-sehat semua. Dan kemudian jika dia meninggal maka iringkanlah jenazahnya. Itu akul muslim, halal muslim ada situn, ada 6 ya. Nah, salah satu yang disebutkan pertama kali adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika bertemu maka berikanlah salam kepadanya. Itu yang pertama. Sebagai landasan kita memberikan salam. Kemudian tata caranya. Ya. Lafal salam itu yang lengkap adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu. Nah, terjemahannya apa? Semoga keselamatan. Ya, padahal nggak ada kata-kata semoga, nggak ada kata-kata la'alla, nggak ada kata-kata la'alla, tapi terjemahannya ada semoga keselamatan alaikum, tetap atas dirimu sekalian, warahmatullahi, dan rahmatullah, kasih sayang Allah, wabarakatuhu, dan berkahnya. Sehingga kita memberikan salam itu komplit. Assalamualaikum, ya, keselamatan atas kalian, tetaplah atas kalian, warahmatullah, dan rahmat atau sayang dan sayang dari Allah, dan juga berkahnya. Wis selamat, tur disayang, terus berkah. Ini berarti doa yang terbaik dan cuma Islam yang mengajarkan seperti ini. Kalau di agama lain apa? Sugeng siang, wilujeng enjang, terus apa nih? Shalom. Kalau shalom apa shalom? Yo selamat, tapi orang mau rahmat dan nggak ada salamnya, nggak ada berkahnya. Tapi kalau di Islam biasanya yang komplit itu Assalamualaikum, keselamatan tetap pada diri kalian, warahmatullah, dan rahmat dari Allah, wabarakatuh, dan berkah dari Allah juga. Komplit. Orang mau shalom, orang mau sugeng enjang, enjangnya sugeng tapi siangnya ciloko. Kalau ini tidak dibatasi waktu. Sementara kalau dalam bahasa Arab sering kita diajarkan sobahul khair, ya, sugeng enjang. Tapi kalau dalam Islam diajarkan sesuai dengan sunnah Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komplit, selamat, kemudian disayang dan diberkahi. Yes, dan kemudian tata cara berikutnya yang diajarkan adalah salam kepada penghuni kubur. Salam kepada penghuni kubur. Jika kita melewati kuburan, terus ngapain? Dalam Islam, ketika kita melewati kuburan kaum muslimin, maka kemudian kita juga memberi salam.
wa inna insyaallahu lahiqun. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum ahla diyar. Keselamatan tetap atas kalian wahai ahla diyar, wahai penghuni kubur ini, minal mu'minin wal muslimin, di antara kaum beriman dan kaum muslim. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallah bikum lahikun, akan menyusul kalian. Jadi ini berdasarkan yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Sahih, bisa kita jadikan sebagai landasan. Loh, wong wis mati kok dikirimi salam? Masuk akal? Masuk akalnya gimana? Mendoakan. Dongake, ya termasuk kita dongake siapa? Orang tua kita yang sudah meninggal. Nyampe enggak? Nyampe. Nyampe. Dongake siapapun. Nah itu yang kemudian kita tetap mendoakan saudara kita yang sudah meninggal, sesama mukmin dan muslim. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu salam kepada penghuni kubur. Habis itu ya kita dalam kondisi lewat, ya kira-kira kita yes lewat aman ya. Kemudian memberi salam, ini tuntunannya ya, tata caranya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallim rikabu ala qashi. Hendaklah yang berkendaraan memberikan salam kepada yang berjalan. Jadi kita misalnya naik sepeda, goes deh, ketemu saudara satu sedulur muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu yang berkendara atau naik motor. Kemudian yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Kelompok yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Ya. Kemudian Ibnu Mustamad menambahkan dalam hadisnya, hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar. Cah enom sing salam dhisik maring wong sing luwih tua. Begitu ya. Jadi dalam hadis ini kita mendapatkan tata cara tuntunan. Satu, yang berkendaraan memberikan salam kepada yang berjalan. Yang berjalan atau yang datang memberikan salam kepada yang duduk. Misalnya kita sudah datang duluan di masjid, kemudian ada yang baru datang. Kemudian saya kasih salam duluan, ya saya ngambil tekak mau. Yaitu yang berkendaraan memberikan salam kepada yang berjalan, yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk, kelompok yang sedikit memberikan salam kepada yang lebih banyak, kemudian ada tambahan yang muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Terus piye carane kalau kemudian di sekolah berlaku yang mana? Ya yang sedikit Pak Guru atau Bu Guru, Ustaz atau Ustazah memberikan salam kepada murid-muridnya kelompok yang banyak itu di depan kelas. Ya, semoga sehingga semua bisa mendapatkan keselamatan, kasih
indah ya Islam. Ya, seperti itu ajaran Islam yang benar. Itu menyampaikan salam. Terus yang berikutnya adalah menjawab salam sesama muslim. Menjawab salam adalah kewajiban. Kewajiban sehingga ini adalah yang kita bilang tadi sebagai wajib untuk kita membalas salam dari sesama muslim. Kemudian yang berikutnya menjawab salam dengan yang lebih baik. Kalau kemudian saudara kita memberikan salam assalamualaikum, dijawab dengan yang lebih baik assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kemudian kita dikasih salam assalamualaikum warahmatullahi, maka kita jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tentang salam ketika bertemu. Kemudian keadaan khusus yang tidak menjawab salam. A. Saat melaksanakan sholat. Saat melaksanakan sholat. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah sholat, kemudian ada Abdullah radhiyallahu memberikan salam, tapi kemudian beliau membalas salam ketika dalam kondisi sholat. Nah, ketika kami kembali dari negeri An-Najasyi, yaitu negeri Raja Najasyi, negeri Habsyah. Kalau sekarang negara Habsyah jadi Ethiopia di Afrika Utara ya. Nah, mereka rombongan baru kembali dari negaranya Raja Najasyi. Raja Najasyi itu Nasrani, kemudian di belakangnya banyak pendeta, uskup, pastor, segala macam, dan kemudian rombongan kaum muslimin hijrah untuk yang pertama kalinya ke negeri Habsyah bisa mendapatkan Islam. Ditanya, menurut kalian Yesus itu seperti apa? Jawab bahwa Isa menurut keyakinan kami adalah utusan Allah. Dia adalah makhluk Allah yang spesial, tidak punya bapak tapi bisa dilahirkan dari rahim seorang perawan, dan dia kemudian menjadi nabi. Ya, betul, sepakat bahwa dia adalah nabi, bukan Tuhan, dan seterusnya, sehingga Raja Najasyi masuk Islam ya, dan kemudian setelah saatnya pulang ya, kaum muslimin pulang sebanyak 80 orang yang hijrah untuk pertama kalinya untuk menyelamatkan akidah mereka dari tekanan kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian dalam kondisi itu beliau tidak membalas salam ketika sholat, dan kemudian ada penegasan dari Nabi, sesungguhnya dalam sholat terdapat kesibukan sehingga tidak usah jawab salam. Kemudian ketika buang hajat lagi neng toilet, kemudian ada yang ngasih salam assalamualaikum, perlu dijawab? Enggak. Ya, dari Muhajir bin Qunfus radhiyallahu, ia memberikan salam kepada Rasulullah SAW ketika sedang buang air kecil. Kanjeng Nabi lagi buang air kecil, dan kemudian Al-Muhajir bin Qunfus memberikan salam assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kemudian
kemudian tidak dibalas. Kanjeng Nabi tidak menjawab salamnya beliau. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Beliau menyelesaikan hajatnya itu, kemudian berwudu, baru menjawab salamnya yang diberikan. Nah, itu sebagian dari tata cara menjawab salam. Kemudian tadi kan menjawab salam ketika sholat, menjawab salam ketika buang hajat, kemudian menjawab salam ahli kitab. Ahli kitab sinten? Yahudi dan Nasrani, yang kemudian mereka yang kadang-kadang karena saking banyaknya interaksi dengan kita ya mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, dan kemudian kepada kita pun juga memberikan salam assalamualaikum, bahkan juga komplit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabnya seperti apa? Waalaikum. Waalaikum, cukup waalaikum. Kalau kita ngerti dia Nasrani atau Yahudi, sehingga cukup dijawab waalaikum. Karena pernah ada kejadian waktu itu Kanjeng Nabi dengan garwane Siti Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh orang Yahudi, kemudian ngasih salam tapi diplesetke assalamualaikum. Kok waalaikumsalam? Assalamualaikum. Itu orang Yahudi ngasih salam kepada Kanjeng Nabi dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dijawab apa oleh Aisyah? Waalaikumsalam wa la'nah. Karena kan orang Yahudi tadi memberikan salamnya apa? Assalamualaikum, kecelakaan semoga kepadamu. Ya. Moga-moga sira cilaka. Bahasa Sokarajane kayak kowe lah. Moga-moga cilaka kok. Ya. Dan kemudian sang Aisyah radhiyallahu anha menjawab wassalamualaikum wa la'nah, dan kecelakaan juga untukmu dan laknat, kutukan. Yes. Tapi oleh Kanjeng Nabi diluruskan, aja kayak kue jawab Aisyah, kemudian cukup jawablah waalaikum. Termasuk ketika kita kemarin camate Muslim ya, sebelum Pak Karyo, Pak Sopo sekarang Pak Karyo ya. Ya, sebelum Pak Karyo, itu kan kemarin Pak Jakarta Tisam. Agama apa? Kristen atau Buddha? Kristen ya. Tapi di forum-forum beliau sering mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita cukup menjawab waalaikum. Cukup yang terbaik. Direkam ya? Serah Allah. Moga-moga Pak Camat sekarang. Iya. Nah, camat yang saya sih Islam. Ya, itu tuntunan menjawab salam ketika bertemu dengan orang. Orang kan bisa orang Islam sama orang non Muslim kan? Ya, berarti saya mau presisan. Kita tutup dengan satu hadis Hasan, bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan kepada kita satu resep, bukan satu resep ya. Ini ramuan khusus agar kita bisa masuk surga dengan selamat. Masuk surga bareng selamat, ganti selamat. Ya. Kan Nabi ketika ayuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam. Maka kita kepada saudara-saudara kita
sebarkan salam. Ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum. Tok. Kanjeng Nabi ngendika 10. Artinya yang semono ganjarannya, tapi kalau dikompleti komplit ganjarannya. Nah, itu yang pertama, afsus salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Ya, berikan makanan, alhamdulillah, ya. Wah, spesial. Mantap. Iya, karena kan Nabi perintahnya at'imut ta'am. Berikanlah ta'am, makanan. Ta'am. Ya. Kemudian apalagi? Wasilul arham. Sambunglah silaturahim. Silaturahim disambung, hubungkan silaturahim, dan kemudian wassalul laili wanasuniyam, dan sholatlah pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian masuk jannah, masuk surga bisalam, dengan selamat. Pengen? Nah, itu rahasianya. Pertama, sebarkan salam. Kemudian yang kedua, bagi-bagi makanan. Ya, anak sedulure mari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat pada kencoten, sawai pada kebanjiran, ya kita kirim bantuan ke sana. Sampun ngirim donasi buat bencana. Nah, monggo dititipkan bisa lewat tasismu kapal layanan Sokar Jawetan. Wa atimu ta'am, wasilul arham, sambung silaturahim. Kemudian sholat malam ketika orang pada tidur. Nah, mulai dari hal-hal yang seperti itu, kita punya kecerdasan secara emosional, kita punya kecerdasan secara sosial, kita punya kecerdasan secara spiritual, maka kita masuk surga dengan selamat. Ya, kecerdasan emosionalnya apa? Memberikan salam, menyebarkan salam. Terus apa lagi? Nyambung silaturahim. Ini kalau orang tidak punya kecerdasan secara emosional, nggak mungkin dia bisa melakukan ini. Kemudian kecerdasan sosialnya seperti apa? Bagi-bagi makanan. Bagi-bagi makanan. Kecerdasan sosial. Kemudian kecerdasan spiritualnya apa? Sholat malam ketika orang-orang sedang tidur. Nah, dengan berbagai macam kecerdasan itu wajar kalau orang-orang yang cerdas secara emosional, sosial maupun spiritual itu bisa masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat tentang tadi ya, menyebarkan salam, afsyus salam, afsyus salam. Ketika bertemu kita berikan salam. Yang muda kepada yang tua, yang berkendaraan kepada yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Kemudian menjawab wajib kecuali satu tadi apa? Ketika sholat. Nah, termasuk ketika imam menyelesaikan sholatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup assalamualaikum warahmatullahi, itu wes merasa dijawab. Gitu. Terus ketika buang hajat, kalau yang dilakukan Rasulullah ketika beliau sedang buang air kecil, kemudian ada yang salam tadi, maka diselesaikan hajatnya, kemudian berwudu baru balas salam. Terus kalau ada orang non muslim yang memberikan salam kepada kita, cukup jawab waalaikum. Rasa ditambahi yang macam-macam, assalamualaikum warahmatullahi. Selalu kayak gue, kita bukan umat yang suka melaknat. Begitu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan kami akhiri dulu.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathul qarib wa syirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.